Halo rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kita. Nah, rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membicarakan satu bentuk atau jenis tulisan yang kita sebut esai. Nah, rekan-rekan, kita akan melihat seperti apa nantinya konsep atau pengertian dasar dari esai. Lalu yang paling penting, bagaimana nanti ketika kita ingin menulis sebuah esai. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan, silakan mengikuti video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian sedikit banyaknya materi tentang esai, Anda nantinya bisa berlatih dan menghasilkan satu tulisan yang bernama esai. Nah, rekan-rekan, kita bicarakan dulu apa itu esai. Nah, berbagai jenis tulisan yang bisa kita hasilkan termasuk nanti esai bisa kita artikan sebagai bentuk tulisan-tulisan yang nanti memang melihat posisi kita atau tinjauan pribadi kita atau dari sudut kacamata kita membuat sebuah tulisan yang nanti di dalamnya juga mengangkat isu-isu atau tema-tema tertentu. Dengan kata lain, esai itu berarti tulisan dari hasil sudut pandang Anda terhadap sebuah kasus mungkin, sebuah isu mungkin, sebuah tema mungkin yang hendak nanti kita tuliskan sehingga orang lain bisa membacanya. Dengan demikian nanti rekan-rekan, esai itu sendiri titik tolaknya itu benar-benar opini kita. Namun, opini yang dimaksud di sini tentulah harus berdasar, tentunya juga harus dibangun dengan struktur kerangka pembuktian. Karena nanti kalau hanya opini mendasar, takutnya tulisan kita itu nanti tidak diyakini oleh para pembaca Anda. Oleh karena itulah nanti memang di dalam esai itu sendiri juga harus ada tambahannya, yaitu beberapa pendapat ahli yang mendukung nanti tulisan Anda. Nah, orang yang terbiasa atau cukup produktif menghasilkan tulisan esai juga kita namakan nanti esais. Nah, kalau Anda nanti ingin disebut menjadi seorang esais, ya silakan Anda sering-sering menghasilkan tulisan yang berbentuk esai. Nah, rekan-rekan, kita lebih rinci sedikit tentang bagaimana sifat atau karakteristik dari tulisan esai. Nah, ada beberapa sebenarnya yang bisa kita identifikasi menjadi sebuah sifat yang bisa secara langsung kita lihat dari tulisan esai. Nah, yang pertama tentunya esai itu bisa dikembangkan secara fleksibel, entah itu nanti dalam genre tulisan kita fiksi dan non-fiksi. Sehingga tidak heran rekan-rekan nanti ada esai yang mungkin muatannya itu mengarah pada fiksi dan bisa juga esai yang nanti muatannya mengarah pada non-fiksi. Dengan demikian, karena tadi esai itu adalah hasil sudut pandang seseorang, maka dia bisa meletakkan sudut pandang itu dalam bentuk fiksi ataupun non-fiksi. Nah, yang kedua adalah esai itu biasanya tulisannya itu singkat. Nah, singkat yang dimaksud di sini memang bisa kita lihat nanti di beberapa katakanlah ketentuan-ketentuan di instansi atau lembaga atau organisasi tertentu yang mengadakan lomba esai misalnya. Singkat itu memang pada dasarnya tulisan-tulisan yang tidak terlalu panjang karena memang nanti tema yang diharapkan itu langsung mendarat pada tulisan kita. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang. Oleh karena itu memang singkatnya itu memang bisa dikatakan nanti tulisan yang boleh dilihat dari sisi jumlah penulisan halaman ataupun nanti jumlah kata yang digunakan. Nah, biasanya di syarat yang ketiga atau sifatnya itu memang secara umum ya rata-rata jumlah halaman kalau kita misalnya dalam lomba esai itu menggunakan syarat atau karakteristiknya adalah halaman itu biasanya 1 sampai 2 halaman saja.
Nah, standar misalnya penulisannya menggunakan kertas A4 gitu ya, dengan ketentuan mungkin jenis hurufnya Times New Roman dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya singkatnya itu dari sisi jumlah halaman 1 sampai 2 biasanya umumnya seperti itu. Mungkin ada ketentuan lain dari beberapa instansi, misalnya bisa sampai 3 halaman atau 4 halaman. Tapi secara umum ya lomba esai itu sifatnya bisa kita lihat 1 sampai 2 halaman. Nah, kalau nanti dikonversi, misalnya dia tidak menggunakan halaman, itu menggunakan jumlah kata yaitu dari 600 sampai 1000 kata. Nah, itu bisa terlihat dan bisa dideteksi dengan cepat ya. Di era teknologi sekarang itu bisa terlihat berapa karakter kata yang kita tuliskan. Nah, yang umumnya terjadi adalah 600 sampai 1000 kata. Nah, kemudian sifat yang berikutnya yang keempat, tentu karena tadi ini berdasarkan sudut pandang si penulis, nah itu jelas-jelas rekan-rekan nanti bahwa apa yang disampaikan dalam esai itu tentu akan bersifat subjektif. Nah, subjektif dalam pengertian bahwa memang suguhan dari isu yang disampaikan itu memang berdasarkan dari pandangan saya pribadi, misalnya kalau saya seorang penulisnya. Nah, yang kelima, biasanya juga karena juga subjektif, tentu nanti di sana akan sangat kentara sikap si penulis atau pendirian penulis yang tegas ya. Misalnya kalau dalam tulisannya itu mungkin dia setuju dengan isu yang disampaikan atau mungkin sikapnya itu justru menolak atau menentang gitu ya dari isu yang disampaikan. Jadi posisi seperti itu biasanya nanti akan terlihat dalam diri penulis bahwa memang betul apa yang disampaikan dalam tulisannya itu berdasarkan sudut pandangnya dan sikapnya itu terlihat dengan tegas apakah dia setuju ataupun menolak isu yang disampaikan. Nah, berikutnya rekan-rekan kita coba lihat seperti apa sebenarnya struktur dasar esai. Nah, karena esai itu sangat singkat, nah sebenarnya struktur dasarnya standar ya, seperti tulisan-tulisan pada umumnya pasti memuat kondisi struktur seperti ini. Nah, misalnya esai itu nanti struktur yang pertama kita muat dulu bagian pengantar. Nah, bagian pengantar ini sudah memuat kita juga sebut dengan istilah tesis ya. Uh, di sini sudah memuat nanti beberapa hal yang menjadi kerisauan si penulis, ya, kerisauan sudut pandangnya. Jadi dia akan memberikan alasan-alasan yang logis terkait isu-isu apa yang sedang dia ingin tuliskan. Apakah misalnya ini kalau kita menggunakan gradasi ya tingkatan, misalnya dia mengangkat isu yang sangat penting, dia mungkin melihatnya penting atau cukup penting gitu ya. Ya biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah ada gradasi seperti itu dalam tulisan, biasanya juga orang pembaca akan melihat, oh ternyata ini sangat penting ya, urgensinya tinggi nih. Berarti saya akan baca secara saksama dan sampai selesai sehingga nanti bagian pengantarnya memang nanti memuat alasan-alasan yang mantap ya, orang-orang jadi paham apa yang disampaikan. Nah, itu biasanya bagian pengantar atau bagian tesis. Nah, lalu yang bagian kedua adalah bagian isi atau inti, atau biasanya juga di sini disebut nanti dengan evaluasi kritis atau kita sebut juga nanti hasil analisis kritis. Nah, di bagian inti atau bagian evaluasi kritisnya itu memang di sana tulisan si esai itu adalah berisi memang analisis kritis. Apakah memang isu yang disampaikan itu diterima, lalu dia memberikan alasannya mengapa misalnya. Atau justru dia menolak isu itu, dia juga memberikan alasan atau argumen-argumen yang yakin. Sehingga nanti memang tingkatan gradasi yang digunakan memang apakah dia sangat yakin atau yakin saja atau cukup yakin dengan apa yang disampaikan. Nah, di bagian inti ini langsung memperlihatkan seberapa masalah itu nanti bisa diberi alasan yang masuk akal dan dikritisi gitu ya. Nah, itu biasanya struktur esai yang bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, rekan-rekan, sebuah esai itu nanti tentu ada bagian simpulan. Nah, bagian simpulan ini biasanya memang penegasan dari apa yang sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu memang menegaskan sesuatu itu kan perlu dengan cara yang baik
dan tentu tidak boleh terlepas dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, membuat penegasan itu semacam Anda merangkum topik yang telah dibahas, ya. Nah, perangkuman itu nanti bisa Anda buat penegasannya, bagian simpulannya itu dengan sangat tepat, tepat atau kurang tepat. Nah, dengan demikian nanti tergantung pada gaya khas Anda menyimpulkan bahan yang sudah kita bahas. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika menyimpulkan, nah, ada kekeliruan atau kesenjangan dari apa yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, kita terus mencoba ya, supaya nanti bagian yang kita simpulkan itu betul-betul masih dalam ranah kontekstual yang kita bahas. Nah, rekan-rekan, supaya lebih memahami strukturnya tadi, coba kita lihat contoh esai yang sudah dituliskan seseorang, begitu ya. Nah, tulisannya ini kita lihat judulnya adalah Teknologi Informasi atau TI dalam Pendidikan. Nah, ini contoh saja. Di sana sudah ada beberapa tanda yang bisa nanti kita lihat ya. Bagaimana yang disebut misalnya bagian pengantar, nanti bagaimana bagian kontennya, isi atau evaluasi kritisnya, dan bagaimana nanti bagian yang dimaksud dengan bagian akhir atau simpulan atau bagian penegasan tadi. Nah, di sini sudah disampaikan beberapa cara untuk melihat atau meneropong bahwa ada semacam tesis yang ingin disampaikan, ada semacam kegelisahan yang disampaikan dalam tulisan ini. Nah, coba kita lihat, katanya di sana, pendidikan tidak hanya sekadar mengajar siswa untuk membaca, menulis, dan menghitung angka. Pendidikan harus mampu menyiapkan siswa untuk menyongsong kehidupan mereka di masa depan, termasuk dalam mempersiapkan siswa dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi canggih. Nah, di sini rekan-rekan jelas dia memberikan semacam pengantar dulu ya, paragraf pembuka dulu, bahwa pendidikan itu tidak semata-mata siswa itu jago menghitung, membaca, menulis gitu ya. Tapi ternyata pendidikan itu menyiapkan mahasiswa untuk, atau siswa dalam hal ini, untuk bisa menyongsong masa depannya. Nah, dalam menyongsong masa depannya itulah isunya yang diangkat adalah harus ada teknologi. Nah, jelas di sini kan menurut saya menarik ya, bagaimana menyongsong kehidupan siswa atau mahasiswa nanti atau pembelajar dalam kategori umum, mereka bisa menyongsong kehidupan di masa depan, ya berarti melalui teknologi. Nah, isunya yang diangkat adalah tentang teknologi itu, sehingga memang judulnya kan di sana teknologi informasi dalam pendidikan. Nah, di sini sudah dibangun semacam pengantar yang menarik, konteksnya ya, konteks dan topik apa yang dibahas sudah ada ya. Nah, di sana sudah ada di sana paragraf pertama gitu ya, sudah disampaikan fokusnya. Nah, fokus yang dibahas nanti karena teknologi itu kan sangat luas, diberikan fokusnya yaitu komputer, internet, dan perangkat elektronik canggih merupakan perangkat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan telah mengubah bagaimana seorang siswa dalam memperoleh dan memaknai informasi. Nah, ini jelas-jelas di sini diberikan juga beberapa pengkondisian bahwa ternyata memang secara fokus nanti yang dibicarakan tentang teknologinya adalah tentang komputer, internet, perangkat elektronik, dan lain-lain. Nah, di sini sudah muncul memang isu-isu permasalahan yang akan dibangun begitu ya, sehingga nanti kita yang membaca jadi paham kemana arah fokusnya begitu. Lalu kemudian nanti di bagian pengantar itu juga diberikan pernyataan tesis atau jawaban-jawaban terhadap permasalahan. Jadi semacam diberikan prediksi jawaban itu, sehingga nanti orang-orang yang membacanya mungkin akan memberikan semacam keyakinan bahwa betul teknologi informasi dalam dunia pendidikan itu bisa membantu nanti siswa atau mahasiswa dalam menyongsong kehidupannya di era yang canggih, misalnya seperti itu. Nah, itu terlihat ya di paragraf yang berwarna merah di sana. Untuk memanfaatkan teknologi informasi atau TI dengan sebaik-baiknya, sekolah memerlukan perencanaan yang baik agar TI dapat diterapkan pada semua aspek kurikulum, sehingga siswa dapat diajarkan bagaimana, mengapa, dan kapan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Nah, di sini betul teknologi itu penting, ya, betul teknologi itu bisa menjadi salah satu cara untuk siswa atau mahasiswa menyongsong ya kehidupan di masa mendatang misalnya. Tapi
dalam hal ini karena ini bicara tentang pendidikan, maka tugasnya yang berat itu adalah sekolah harus menyiapkan itu semua termasuk dalam kurikulumnya. Nah, ini pernyataan tesis yang sangat bagus menurut saya, sehingga memang uh, kita sudah diantarkan pada isu mengapa ini penting, gitu ya. Nah, lalu ada beberapa juga nanti permasalahan-permasalahan yang dibahas, termasuk nanti bagian evaluasi kritisnya, gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini paragraf bagian isi. Jadi ada masalahnya diberikan. Misalnya seperti yang berwarna merah. Saat ini hampir setiap sekolah memiliki akses terhadap komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Namun, nah di sini ya sudah mulai muncul masalah yang disampaikan. Namun, ya bertentangan berarti ya, kebanyakan sekolah salah mengartikan kondisi ini dengan memasukkan TI ke dalam kurikulum mereka. Pihak sekolah harus mengetahui tujuan mereka memasukkan TI ke dalam kurikulum, bukan sekadar menghadirkan berbagai peralatan teknologi canggih di sekolah. Nah, itu memang ironi yang terjadi, rekan-rekan. Kalau kita baca esai ini, betul, sekolah mungkin, menurut pandangan si penulis, berlomba-lomba menambah perangkat elektronik, tapi hanya sekadar alat gitu ya, tidak dimasukkan dalam perencanaan kurikulum, ya RPP, dan bahkan pembelajaran yang menarik gitu ya. Sehingga di sini sudah dimunculkan analisis-analisisnya ya. Dan beberapa kutipan-kutipan pendapat ahli juga ya. Di sana coba kita lihat. Menurut Rexten ya tahun 2000, pihak sekolah harus memiliki tujuan yang ingin mereka capai sebelum memulai pengintegrasian TI ke dalam kurikulum mereka. Jadi penulis di sini juga sudah mengutip ahli untuk memperkuat analisis kasus yang disampaikan dalam tulisannya. Jadi nanti rekan-rekan kalaupun ingin menulis mengangkat isu, coba nanti rekan-rekan pastikan bahwa ketika Anda ingin mengangkat isu itu, ahli siapa yang mendukung pendapatmu, ya. Jangan lupa juga membaca literasi yang menguatkan nanti analisis Anda seperti contoh ini. Nah, tentunya dalam penulisan esai juga mungkin ada beberapa permasalahan-permasalahan juga yang bisa kita kritisi, ya, seperti di model ini ya. Misalnya dia mengatakan salah satu cara agar TI dapat bermanfaat bagi sekolah adalah jika semua pihak yang terlibat dalam sekolah memperoleh informasi yang lengkap mengenai tujuan dan cara pengintegrasian TI ke dalam kurikulum. Nah, ya betul. Namun kan masalahnya seperti yang tidak disampaikan belum tentu semuanya, karena hanya sekadar menyampaikan saja beberapa peralatan. Oleh karena itu dia memberikan analisis kritisnya. Hal ini juga akan berjalan jika semua pihak mendukung keterlaksanaan pengintegrasian TI ke dalam kurikulum sekolah. Pimpinan sekolah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak sekolah dapat menerima dan mendukung perubahan tersebut. Nah, termasuk misalnya gurunya, pengajarnya, siswanya juga. Lalu dia kutip juga beberapa pendapat ya, seperti masih sama orangnya yang dikutip Rexten tahun 2000, yaitu kutipannya, guru hanya dapat mengintegrasikan TI ke dalam pembelajaran mereka jika mereka adalah pengguna yang kompeten untuk diri mereka sendiri. Nah, masalahnya juga yang terjadi ya, sekarang ya, mungkin kita sepakat bahwa tidak semua teknologi itu bisa digunakan secara kompeten ya, asal digunakan saja tanpa tahu mungkin arah manfaatnya, dan bahkan tidak mengherankan TI yang ada di sekolah mungkin digunakan untuk mencari hal-hal yang tidak positif misalnya. Nah, itu kan menjadi masalah ya menurut pendapat ini. Nah, saya kira si penulisnya sudah memberikan data-data dan bahkan pendapat ahli untuk menunjang keyakinan dari apa yang disampaikan. Nah, termasuk juga ada permasalahan yang ketiga, dia mengatakan di sini penggunaan TI sebagai satu kompetensi bagi guru juga sekaligus sebagai satu keterampilan bagi siswa yang dapat dipelajari dalam semua mata pelajaran. Nah, itu ya. TI perlu digunakan dan dipahami dalam semua mata pelajaran dan harus digunakan untuk semua mata pelajaran dengan cara yang sama seperti pena dan pensil digunakan sebagian besar bidang studi. Nah, ini ada kutipannya juga. Jadi memang isunya di sini kan cukup banyak ya. Masalah TI itu ternyata di sekolah itu ya boleh kita kategorikan belum tepat guna penggunaannya, sehingga memang perlu ya masyarakat atau di sana termasuk kepala sekolah, guru, dan bahkan siswa itu sendiri harus betul-betul nanti bisa menggunakan dengan tepat. Nah, ada beberapa kutipan juga ya yang diambil, ada dari kutipan Eger tahun 2000, ada juga kutipan dari Epter tahun 1968. Nah,
Ini membuktikan esai ini betul-betul sangat bagus ya, karena pengutipannya sangat jelas, isunya yang disampaikan sangat jelas, dan analisis kritisnya juga dapat. Nah, lalu di sini juga diberikan semacam paragraf simpulan ya, paragraf simpulan atau semacam penegasan dari apa yang sudah dibahas dari sekian banyak hal yang tadi, yaitu dia mengatakan manfaat TI di ruang kelas seperti halnya alat atau media pembelajaran yang lain bergantung pada inovasi dan kreativitas guru. Ya, jelas di sini bahwa memang ya TI itu adalah sebuah alat tapi bisa lebih bermanfaat kalau digunakan dengan baik. Lalu dia juga memberikan implikasi yang ada. Nah, silakan teman-teman bisa membaca lebih lanjut nanti pelajari bagian dari simpulan ini. Tapi yang jelas secara struktur esai, tulisan esai ini sudah memenuhi. Nah, lalu kemudian dalam esainya juga dia memberikan referensi-referensi yang menguatkan atau referensi yang dia gunakan tadi untuk meyakinkan pendapatnya. Oke, baik rekan-rekan, itulah contoh tadi. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa jenis esai ya. Jenis esai itu sebenarnya kalau mau kita lihat, kita bisa bagi berdasarkan pembagian-pembagian tertentu. Nah, yang pertama, kita lihat dulu pembagian yang pertama itu berdasarkan proses penulisan. Nah, dari proses penulisan, esai itu bisa kita bagi-bagi seperti kita mempelajari paragraf ya. Waktu kita mempelajari paragraf, paragraf itu kan bisa dibagi berdasarkan isi, yaitu bisa deskripsi pelukisan, eksplanasi, penjelasan, narasi, mungkin Anda menceritakan, atau argumentasi pembuktian. Nah, sebenarnya proses penulisan ini juga memiliki pakemnya sendiri ya, seperti apa nanti kita akan menulis sebuah deskripsi. Nah, tentu kita harus tahu juga bagaimana nanti ciri-ciri deskripsi itu, eksplanasi juga kita harus tahu ya, template-nya seperti apa, eksplanasi, struktur bangunannya seperti apa, argumentasi juga apa yang harus dibuktikan, narasi ya, saya kira narasi sudah umum ya, kita bisa menceritakan segala sesuatu, tapi biasanya karena esai itu nanti yang paling umum nanti digunakan yaitu bagaimana cara Anda memilih ini sehingga proses-proses penulisannya bisa tepat sesuai dengan cara Anda atau gaya khas Anda menulis jenis-jenis ini. Nah, lalu yang kedua berdasarkan isi ya seperti yang pernah saya sampaikan pada rekan-rekan mungkin dalam video sebelumnya ya, sebenarnya juga di dalam menulis itu kan ada dua ya, ada menulis secara akademik. Nah, akademik itu bisa menulis secara kita sebut nanti kritis ya, menulis kritis dan juga nanti menulis analitik. Nah, ternyata esai itu juga kalau ingin kita bagi bisa berdasarkan isinya, yaitu esai akademik dan esai populer. Nah, biasanya memang karena ranah kita adalah ranah pendidikan, maka nanti rekan-rekan yang diharapkan adalah bisa menghasilkan esai akademik ya. Esai akademik ini tentu prosesnya itu kita lihat nanti ada tesis-tesis sebagai ide utama, menyertakan alasan logis berdasarkan pengetahuan pribadi, ya. Tapi ada penguatan pendapat ahli plus ada hasil-hasil penelitian terdahulu atau fakta-fakta ilmiah. Nah, ini biasanya memang bisa dikatakan esai akademik itu akan lebih kompleks, akan lebih terlihat lebih serius karena memang ada pendapat ahli, ada hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi kita harus menyertakan itu sehingga memang isi esai kita memang mengandung kategori esai akademik. Nah, namun ada juga esai populer yang Anda rekan-rekan senang mungkin menulis ya, di media-media sosial, di media cetak gitu ya. Nah, itu biasanya esai populer. Walaupun sebenarnya tingkat akurasi data yang disampaikan yang perlu nanti ditelisik lagi apakah itu sudah benar. Namun secara urutan penulisan biasanya memang esai yang bersifat populer itu kita berangkat memang dari tesis sebagai ide utama, menyertakan alasan logis berdasarkan pengetahuan pribadi. Nah, umumnya memang jarang digunakan pendapat-pendapat ahli, jarang juga dibuatkan misalnya penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian terdahulu ya, itu namanya esai populer. Nah, ini silakan Anda kembangkan, Anda bisa berlatih, bisa menuliskan nanti seperti apa dua bentuk ini. Tapi biasanya kalau kita dalam ranah pendidikan, saya yakin rekan-rekan
sudah sangat dekat dengan esai akademik karena setiap hari mungkin kita bersinggungan ya dengan penulisan akademik, katakan misalnya makalah, laporan baca, mungkin nanti TA ya, tugas akhir atau skripsi dan lain-lainnya. Itu biasanya juga sudah bagian atau gambaran dari esai akademik itu sendiri. Walaupun memang dari sisi singkatnya itu tidak sebanyak seperti makalah gitu ya. Namun esai akademik itu nanti paling singkatnya Anda membuat semacam laporan baca, mungkin ya, laporan hasil kegiatan Anda dalam bentuk struktur esai yang tepat. Nah, kita lanjut berikutnya rekan-rekan tentang pendekatan dalam menulis esai. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ingin menulis esai ada beberapa pendekatan yang perlu nanti kita ingat. Nah, yang pertama adalah pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan proses. Jadi kita akan berpikir ketika kita akan menulis esai, kita memikirkan prosesnya. Seperti apa proses yang harus kita lalui, kita ikuti. Nah, dengan demikian memang di sini kita atau si esais itu akan mengikuti setiap tahapan proses demi proses yang baik. Nah, biasanya proses yang harus dilalui seorang esais itu yang pertama kalau mengikuti proses ini adalah pemilihan topik dulu. Ya, apa ya topiknya, isunya apa, temanya apa gitu ya. Nah, setelah topik kita temukan, mari kita cari pencarian ide-ide apa ya tentang topik ini. Oh, topik ini ada nggak isu yang mungkin bisa kita eksplorasi lagi ya, kita cari tahu lagi, jangan-jangan ini topiknya sudah dibicarakan banyak orang atau penulis lain. Nah, itu kita cari. Nah, untuk mendukung itu kita bantu dengan referensi, mana referensi yang menguatkan gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti referensinya itu bahan-bahan yang sudah Anda baca tolong betul-betul dipahami sehingga masuk pada proses pendalaman sumber. Nah, pendalaman sumber ini biasakan nanti sumber-sumbernya itu haruslah sumber-sumber yang primer ya, sebisa mungkin ya. Pilihan sumber-sumber misalnya sekunder dan tersier itu pilihan alternatif. Yang paling penting rekan-rekan kalau Anda ingin menulis esai yang bagus, pendalaman sumbermu itu harus sumber yang primer. Nah, supaya nanti pendapat-pendapat ahli itu langsung dari penulis pertamanya gitu ya. Lalu setelah kita sudah membaca, mendalami sumber, proses berikutnya adalah kita tuliskan penuangan ide. Menulislah dengan kritis ya. Seperti contoh esai tadi, kita tidak sekadar menulis memberikan opini belaka tanpa berdasar, tapi betul-betul kita menuangkan hasil pemikiran kita karena kita sudah membaca apa pendapat ahli, mungkin juga hasil-hasil penelitian terdahulu kita letakkan dalam tulisan kita. Lalu proses berikutnya adalah lakukan revisi. Nah, revisi ini sangat baik. Ya, Anda bisa melakukan revisi secara mandiri ya untuk diri sendiri dulu, boleh respon diri kita. Jadi sudah selesai nulis, coba berhenti sejenak, baca ulang secara pribadi. Oh, ternyata mungkin akan terlihat, oh ini ada yang kurang, ada yang kosong, perlu ditambahkan. Dan yang paling baik adalah teman-teman, Anda boleh nanti minta pendapat pada orang lain. Nah, setelah itu nanti prosesnya adalah kalau sudah revisi, barulah Anda melakukan yang namanya publikasi, ya, diterbitkan. Dan kita akan mencari mana penerbit-penerbit yang mampu ya memberikan ruang untuk kita sehingga karya ini betul-betul bisa dibaca banyak orang. Nah, yang berikutnya rekan-rekan ada pendekatan produk. Nah, biasanya pendekatan produk ini kita akan berpikiran pada hasil akhir. Ya, kalau yang tadi itu penekanannya prosesnya, sekarang produknya. Apa yang nanti saya hasilkan? Produk seperti apa? Produk tulisan seperti apa yang nanti saya hasilkan? Nah, oleh karena itu memang dalam pendekatan produk itu biasanya penulis itu akan berusaha memikirkan karyanya itu bentuk nyatanya seperti apa. Apakah nanti produknya itu mungkin tulisannya itu sama dengan model yang sudah ada dalam ketentuan atau berbeda misalnya gitu ya. Apakah memang nanti tulisan kita itu dari pendekatan ini nanti aspek-aspek mekanis tulisan ya seperti formatnya, template tata bahasa, diksi, letaknya semua harus sama begitu ya. Karena bicara produk kan berarti tentu sudah ada ketentuan produknya seperti apa yang harus dihasilkan, maka sangat memungkinkan produk kita, produk tulisan kita akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Atau juga dikenal biasanya pendekatan produk ini seperti sebutan imitasi model atau contoh. Jadi kalau misalnya ada lomba esai, itu kan produknya mungkin ada contoh yang mereka berikan. Ayo buat tulisan yang seperti struktur seperti ini. Nah, kita berarti melakukan pendekatan produk. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan genre. Nah, ini rekan-rekan seperti yang tadi yang saya singgung, pendekatan genre itu berarti titik berat kita adalah bagaimana tulisan kita itu melihat hasilnya nanti pada jenis genre apa gitu ya. Nah, oleh karena itu memang genre tulisan kita itu harus betul-betul dipikirkan. Misalnya ada seorang esais yang jagonya itu di bidang genre fiksi. Ada mungkin seorang esais itu jagonya mungkin di bidang esais akademik. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang begitu. Jadi penulis-penulis itu memang punya orientasi ya, genre mana, tipe tulisan yang mana yang saya bisa, yang terbiasa. Nah, untuk rekan-rekan pemula, saya kira ada baiknya Anda sudah mulai mengenal diri Anda. Sebenarnya nanti saya itu menulis esai itu menggunakan pendekatan genre atau tidak gitu ya. Apakah saya memang sangat senang dengan narasi mungkin, genre tulisan itu saya biasanya jagonya di argumentasi mungkin seperti itu. Jadi pendekatan kita sudah mulai mengerucut, jadi kita paham apa yang harus dilakukan nanti dalam menulis esai. Nah, oleh karena itu rekan-rekan di sini juga tulisan memang tidak sekedar sesuai dengan pakem teks ya, tapi mulai menekankan juga nanti isu-isu masalah sosial yang kita buat ya. Di dalam genre tulisan itu kan macam-macam ya, isu-isunya itu bisa Anda angkat berbagai hal gitu ya, tetapi kita menyampaikannya dengan genre tertentu. Misalnya masalah pendidikan ya kita angkat saja dalam bentuk tulisan genre argumentatif, mungkin saya menggunakannya narasi mungkin seperti itu. Tapi umumnya memang esai itu akan lebih mengarah karena dia bersifat sudut pandang, akan lebih umum dan ditekankan memang bersifat argumentatif. Nah, itu rekan-rekan ya beberapa pendekatan yang sudah kita bicarakan. Nah, rekan-rekan untuk memahami pemahaman Anda, menambah pemahaman Anda, memperluas pemahaman Anda, silakan membaca sumber bacaan ini ya. Dan teman-teman saya berharap Anda boleh membaca sumber-sumber lain dari sumber ini karena memang menulis esai itu sangat-sangat menarik kalau kita tekuni dan Anda bisa berlatih terus supaya nanti tulisan Anda tetap berkualitas. Dan terima kasih rekan-rekan. Kalau nanti ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, silakan, tidak perlu ragu. Dan saya berharap melalui video singkat ini, rekan-rekan bisa belajar dan terlebih berlatih menuliskan. Nanti karya Anda kita akan diskusikan lebih lanjut apakah sudah sesuai dengan struktur misalnya esai yang sudah kita bicarakan. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.